Ya, selamat pagi. Tuh, kaki saya agak error hari ini. Oke. Besok 20 April Agustus kita panen bareng-bareng rekan-rekan stroker sejabodetabek. Ini mau sengaja panen bareng-bareng, mau dimasak bareng-bareng juga. Waduh, sekaligus mau silaturahmi halal bihalal karena masih berasa nih hari raya Idul Fitrinya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Sampai besok kita ketemu. Mau lepas, aduh mau lepas ini. Oke, saya nutup pintu pakai tangan kanan ya. Oh, kita grendel. Coba bisa nggak? Biasakan semua tangan kanan. Tangan lemah, maksudnya tangan yang lemah. Kebetulan saya tangan kanan yang lemah. Oke. Hai stroker, harus bahagia. Apa kabar nih? Sudah lama saya tidak mengupload video atau konten-konten. Terakhir saya mengupload itu tanggal 11 April. Terima kasih buat subscriber dan viewer yang mengingatkan saya, Pak Andreas, kok udah lama nggak bikin konten katanya. Kok udah lama nggak bikin video atau apapun yang disampaikan. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman yang mengingatkan. Itu tandanya teman-teman kangen dengan syukur harus bahagia. Thank you, terima kasih dan berkati. Nah, hari ini tanggal 19 April, hari Jumat. Nah, ini kondisinya saya saat ini memang Bapak Ibu, saya merasakan penurunan ya. Biasanya enak jalan, tapi memang agak kaku dan jalan juga agak ngaco. Nah, sebulan ini saya memang agak sibuk membantu anak saya untuk merenovasi rumah, dan kemudian saya bolak-balik dan saya jarang untuk latihan intens, tetapi saya tetap bergerak sana kemari, apalagi kediaman anak saya, cucu saya itu sekitar 500 meter lah dari rumah saya, dan saya biasanya saya naik bersepeda. Nah, itu udah saya anggap olahraga. Paling penting saya pikir bergerak. Saya juga bergerak untuk mengecek sana kemari. Saya bergerak, dan kemudian anak saya kemarin sudah pindah, dan saya sekarang sendiri di rumah bersama dengan putri saya yang kecil. Dan di rumah pun saya beres-beres rumah. Ini dalam waktu seminggu 2 minggu ini saya beres-beres rumah sendiri. Ya, saya jalan ke sana kemari, bersihin hobi filter kolam ikan kopi saya, dan kalau tadi bisa juga cek ppm hidroponik saya, Pak Choi ya, sekalipun memang hasilnya tidak bagus ya. Kali ini tidak bagus karena pas waktunya masih cuaca hujan. Nah, ini sekarang kondisinya mendung nih, padahal tadi panas, tiba-tiba mendung. Dan juga selain cuaca dan pencahayaan matahari, juga karena
ukur ppm-nya saya agak salah kemarin. Jadi alat TDS saya agak ngaco. Jadi seharusnya saya kasih 1000 ppm, tetapi saya mengukur sudah 1000. Ternyata begitu saya kalibrasi ternyata hanya 600 ppm. Jadi terlalu rendah. Nah itu kemarin agak kuning. Aduh, jadi bicarain Pak Coy hidroponik ya. Nah Bapak Ibu, saya hanya ingin sharing. Ada beberapa pertanyaan di konten kemarin tanya, Pak Andreas, kenapa ya kaki saya tiba-tiba kaku? Kenapa kok kaki saya tiba-tiba mencekram? Kok tiba-tiba kaki saya agak lemah untuk berjalan? Bahkan ada yang bilang saya kok tiba-tiba lemes, nggak bisa bergerak. Nah, itu sebetulnya kondisi yang sekarang yang saya hadapi, sama dengan saya hadapi hari ini. Ini saya mohon maaf, saya angkat ya kaki saya. Ini kaki kanan saya ini. Biasanya saya juga nggak pernah mencekram kalau berdiri. Ini 2 hari kemarin atau kemarin tuh saya bersihin kolam, saya duduk akhirnya pakai kursi. Biasanya saya berdiri tapi saya akhirnya duduk karena tumpuan kaki saya nggak bener. Wah, takutnya letoy kan. Akhirnya saya di pinggir kolam, saya duduk pakai bangku, baru saya ngambil filter. Nah ini karena ini kaki saya pikir agak ngaco nih. Nah kalau saya pikir-pikir, yang saya ingat ini adalah karena memang betul selama sebulan ini saya bergerak, memang betul bergerak sana kemari, di dalam rumah saya bergerak, tetapi saya tidak fokus melatih jalan kaki. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan waktu awal-awal saya jalan, waktu saya bekerja, makanya itu waktu saya itu naik bis, turun bis, naik kereta, itu jalan saya bagus. Karena apa? Karena saya terlatih dengan biasa jalan. Nah itu sekarang apa yang pernah saya katakan, sekarang saya betul-betul merasakan sendiri, saya praktek sendiri. Ketika hampir sebulan ini saya tidak bergerak, ya, tidak jalan dengan enjoy, saya hanya bergerak karena bergerak karena rutinitas, bukan rutinitas, bergerak karena aktivitas ya. Jadi ya akhirnya begini nih, karena saya mikir karena saya kurang latihan secara intens, saya kurang berjalan ya, itu penting, makanya itu jalan itu penting, setidaknya minimal sehari itu 1 kilo lah jalan. Nah ini saya malah saya naik sepeda, dan sampai begitu naik sepeda saya hanya dimandorin orang, saya ngeliat tukang, dan saya bolak-balik jalan ya paling berapa. Sekalipun saya terkadang saya sambil membuat konten, itu saya merasakan, saya pikir itu saya melatih. Nah itu Bapak Ibu, jadi memang harus kita yang biasa jalan harus jalan tetap, bagaimanapun kondisi apapun, memang harus dipaksakan. Malas itu harus dipaksakan untuk kita berjalan, karena saya merasakan sendiri nih, kaki saya agak kacau nih, agak ngaco. Jadi sekarang kalau saya berdiri, loh, ini kenapa kaki saya mencekram, jari-jari saya ini kenapa mencekram nih, saya pikir begitu. Jadi kok kayaknya ada yang aneh aja ya, saya pikir nggak begitu. Makanya itu ini saya menjawab komentar dari Bapak Ibu stroker. Ini sudah saya rasakan ya, sudah saya alami sendiri. Jadi memang kita harus tetap terus berjalan, dan yang pasti juga pikiran, dan jangan terlalu lelah. Nah, terlalu capek. Ini juga saya merasakan juga saya terlalu capek karena saya memaksakan untuk ngecek kerjaan. Untuk ini saya memang orangnya dari dulu tuh nggak bisa diem. Aduh, di rumah ini juga sepi sendiri, juga saya bersih-bersih apa yang saya kerjakan, saya nggak capek. Sampai malam, sore, sampai maghrib saya masih pola lah saya kerjain. Paling penting saya bergerak. Saya catatan paling penting saya bergerak, tapi saya tidak konsentrasi untuk bergerak, berjalan ya. Nah karena capek akhirnya ini kalau saya berdiri, ini mohon maaf nih saya berdiri. Nah ini berdiri nih, ini nyengkrem.
agak mencekram. Waduh, saya nggak ngelihat ya, kaki agak mencekram. Nah, tapi saya harus sadari kaki saya tidak boleh mencekram. Ini. Jadi saya berusaha untuk kalau saya jalan, saya lihat kaki saya mencekram, saya paksakan untuk membuka. Saya harus kontrol dengan otak saya, saraf saya saya perintahkan untuk memerintahkan otot kaki jari untuk membuka. Ya, memang harus dipaksakan secara sadar. Ya. Makanya itu saya juga bingung kenapa ini. Ternyata sebenarnya ini juga jawaban bagi Bapak Ibu yang merasa masalahnya sama dengan saya, dan pertanyaan-pertanyaan di komentar itu sudah saya praktekkan. Nah, masalah lemes, tiba-tiba masalah lemas itu betul. Itu juga jangan terlalu lelah, itu sangat pengaruh. Kalau lelah memaksakan diri, nah ini bahaya nih. Saya juga sering mengatakan bahwa kita nggak boleh terlalu lelah, capek, memaksakan diri itu bahaya. Hati-hati kita nggak sadar nanti tensi naik dan kita nggak tahu, kita khawatir lah, kita nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang saya kenapa tiba-tiba saya pusing, akhirnya saya ambil tensi saya ukur, oh puji Tuhan, ternyata malah rendah. Saya kalau standar saya itu 120, 130, kalau saya 115 saja, badan saya kok lemes ya, oh ternyata saya harus istirahat, saya rebahan, saya istirahat. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita harus latihan secara intens dan benar. Berjalan terus 1 kilo 1 hari, bersepeda ya, kita melakukan gerak, bukan hanya gerak yang tadi saya sampaikan, tapi kita gerak secara intens, olahraga, melatih otot kaki kita. Nah, ini saya berharap seminggu ini saya akan latihan lagi nih, dan nanti saya update ya. Oh ya, nanti setelah konten ini, nanti besok tanggal 20 teman-teman sejabodetabek, iya, stroker sejabodetabek, mereka akan datang ke rumah nih, mau sama-sama panen kebun saya yang kecil, dan mereka akan masak, mereka akan sama-sama masak, sama-sama prepare, dan sama-sama kita makan. Oh enak banget, enjoy lah. Jadi dari kita ke kita, dari stroker ke stroker. Jadi nggak ada nih, paling nanti ada beberapa caregiver yang membantu. Nah, nanti di pertemuan itu ada beberapa teman-teman yang sudah menjalani fisioterapi. Ini ada fisioterapi yang nanti saya sebut deh. Oh, oke lah, sebutlah di klinik Budi Dharma di Pasar Minggu. Mereka sudah mendapatkan pelatihan, training. Nah, besok akan dibagikan. Nah, itu sangat penting buat kita semua, termasuk juga buat saya, karena saya merasakan sendiri nih sekali ini nih, kok agak ngaco ya. Jadi memang Bapak Ibu, kita stroke tidak bisa kalau orang tanya gimana, makin baik enggak? Wah, jawabnya susah kalau dibilang semakin baik. Bagaimana semakin baik itu jika kita berlatih terus secara intens, maka itu kalau pertanyaan gimana semakin baik, itu jawabannya pasti mantep, iya semakin baik. Tetapi kalau olahraganya atau latihannya ya hanya sekedar bergerak, bukannya semakin baik Bapak Ibu. Ya, ini yang saya rasakan hari ini ya. Tapi Bapak Ibu harus tetap mengucap syukur, tetap semangat ya. Makanya itu stroker itu harus bahagia. Oke, kita lanjut besok. Sampai ketemu di tanggal 20 April dengan teman-teman Jabodetabek di kediaman saya. Nanti ada beberapa konten yang akan saya share kepada Bapak Ibu. Oke, salam stroker harus bahagia. Tuhan memberkati.